Kalau ada yang bilang ini kalau karena bukan pilihan STY, enggak. Ini kan STY. Ini adalah pemainnya nih. Silakan. Anda mau? Oke, dia bilang. Nah, ketika dia bilang oke, baru kita proses. Nggak akan ada kita proses kalau dia bilang nggak oke. Eliano Rogers menjadi salah satu pemain naturalisasi yang paling disorot akhir-akhir ini. Bukan karena permainannya yang bagus atau malah kurang baik, tetapi justru karena ia kurang mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong. Usai debut ketika timnas Indonesia ditahan Bahrain 2-2 pada Oktober lalu, Eliano berturut-turut tak masuk daftar susunan pemain saat Garuda kalah 1-2 dari Cina dan takluk 0-4 dari Jepang. Jadi artinya, adik Tijani Rogers itu bahkan tidak ada di daftar pemain cadangan. Saat melawan Jepang, Eliano tak masuk DSP dan duduk di tribun. Ia kemudian ikut turun dan mengelilingi lapangan untuk menghampiri supporter bersama tim saat momentum usai pertandingan. Lantas, muncul pertanyaan, kenapa Eliano dinaturalisasi? Apakah pemain PEC Zwolle ini merupakan pemain pilihan Shin Tae-yong atau PSSI? Apalagi, usai laga kontra Jepang, Shin mengutarakan alasan menepikan Eliano. Baginya, kualitas pemain yang bermain di divisi teratas Liga Belanda, Eredivisie, itu masih kurang baik. 그리고 엘리아노에 대해서는 아직 옛날에 대해서는 우리 팀에서 경기 뛸 수 있는 아직 스포츠에서 배울 수 있는 부분이 아니다. 그래서 마지막에 하시고 있습니다. Kini, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI buka suara. Ia menegaskan bahwa sejak awal, Shin Tae-yong yang meminta agar Eliano dinaturalisasi. Maka dari itu, pihaknya juga bingung kenapa kini pemain 24 tahun itu terpinggirkan. Kalau ada yang bilang ini karena bukan pilihan STY, enggak. Ini kan STY. Ini adalah pemainnya nih. Silakan. Anda mau? Oke, dia bilang. Nah, ketika dia bilang oke, baru kita proses. Nggak akan ada kita proses kalau dia bilang nggak oke. Eliano Rogers bersama Mees Hilgers adalah dua pesepak bola pertama yang dinaturalisasi di wilayah ekstrateritorial Indonesia, tepatnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia. Sumpah WNI mereka dilakukan pada 30 September lalu, sehingga bisa bela timnas Indonesia di Oktober, padahal sebelumnya mereka diperkirakan baru bisa main pada November. Mulai proses itu akan selalu, nih ada pemain-pemain Pak, Coach Shin Tae-yong, kan gitu. Ini adalah pemainnya nih. Silakan, Anda mau? Oke, dia bilang. Nah, ketika dia bilang oke, baru kita proses. Nggak akan ada kita proses kalau dia bilang nggak oke. Nah, salah satunya ada secara administrasi tuh. Kalau kita ke Kemenpora, itu ada tuh analisa teknis kenapa kita usulkan untuk naturalisasi. Ada itu prosesnya. Dan itu yang menulis itu siapa? Masa kita? Nggak ada yang nulis itu, ya Shin Tae-yong yang nulis. Jadi kita nggak akan proses kalau Shin Tae-yong nggak mau. Gitu loh. Nah, habis itu baru kita proses. Jadi jangan dibilang ini bahwa ini pemain bukan maunya Shin Tae-yong. Enggak, ya maunya dia lah. Kemudian ketika kita kemarin lawan Cina itu ya. Ya. Ketika mes sama Eliano itu dia sebelumnya udah minta ketika selesai lawan Bahrain, sebelum lawan Bahrain waktu lawan Bahrain itu dia minta supaya mempercepat mes sama Eliano untuk naturalisasi ya Bang ya? Iya, makanya kita kan sumpahnya bukan di Indonesia. Iya betul, kita kejar ya. Sumpahnya di Belgia loh. Iya. Kalau misalnya kemarin Shin Tae-yong nggak minta betul apa gitu ya prosesnya kan standar. Mungkin kemarin ya baru sekarang mungkin mes main. Kalau memang itu, karena kan prosesnya kan ini kan. Yeah. Kan sebelum lawan Bahrain kita ada proses.
Oke. supaya dia bisa main loh. Hamin 7, Hamin 8 tuh udah sebelum Bahrain kita udah selesai loh Bahrain sama Eliano. Di situ kan dia yang minta percepatan, makanya kita kencengin. Dan kita kerja gila kan, Anda kan tahu bagaimana kerja yang dilakukan. Pemerintah juga supportnya total gitu ya, dukungan gila-gilaan. Jadi apa yang diminta oleh pelatih itu yang kita siapkan. Jadi ketika kita siapkan, nih hidangkan, silakan, bikinlah formasinya gitu. Ya itu udah keputusannya Sintayong lagi lah gitu. Kita nggak akan ada ngambil pemain kalau bukan rekomendasi pelatih, nggak ada. Semua rekomendasi pelatih harus ada. Soal kita tawarkan ada, iya kami tawarkan ini mau nggak gitu. Bilang oke. Ya baru oke baru kita. Karena kalau nggak oke kan dia nggak mau tulis. Anda kan kenal Sintayong, emang bisa dipaksa gitu untuk bikin analisa supaya memaksa orang lain supaya pemain itu dimasukkan. Mana mungkin Anda bisa nyuruh Sintayong? Karena Anda kenal Sintayong, nggak akan mau dia. Jadi ini hasil rekomendasi Sintayong gitu. Nggak ada itu yang bilang bahwa ini karena bukan Sintayong yang rekomendasikan. Enak aja. Nggak bisa. Nggak ada itu. Gitu loh. Dan terakhirnya itu, dia minta juga yang percepatan terus PMS sama Eliano bisa main. Makanya kita kesini aja kok jadi ini ya gitu.